Selamat bertemu dengan saya kembali di mata kuliah metode penelitian. Pada slide kali ini, saya akan membahas terkait populasi, sampel, dan ukuran sampel dalam penelitian kualitatif. Seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, kita membahas apa saja kemarin. Ada desain penelitian, kemudian data dalam penelitian kualitatif, kemudian ada juga validasi reliabilitas. Nah, selanjutnya kita bahas terkait populasi, sampel, dan ukuran sampel. Nah, apa sih populasi itu? Populasi itu dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang memiliki satu karakteristik yang sama. Ingat ya, karakteristik yang sama. Nah, ini menurut Creswell, a population is a group of individual who have the same characteristic, ya. Sedangkan sampel adalah anggota populasi yang terpilih untuk dilibatkan dalam penelitian, baik untuk diamati, diberi perlakuan, atau diminta pendapat yang sedang diteliti. Itu sampel. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Nah, pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif itu biasanya ya bersifat purposive, punya tujuan. Ini berarti sampel yang dipilih karena mereka cenderung menghasilkan data yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian, bukan untuk keterwakilan dalam populasi. Nah, penelitian kualitatif itu tidak bertujuan untuk mengeneralisasi hasil penelitian di dalam populasi, namun untuk mencari informasi yang spesifik dan mendalam menurut sampel yang terpilih. Nah, sampel yang dipilih dalam penelitian kualitatif itu harus benar-benar kredibel dan benar-benar indicate, ya, benar-benar indicate. Karena itu pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif tidak random karena keterwakilannya tidak dipentingkan. Nah, pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif harus bersifat sistematis. Untuk memastikan bahwa sampel itu kredibel dan mencakup kelompok utama yang peneliti maksudkan, memiliki informasi penting untuk meneliti, salah satu strateginya adalah dengan sampel variasi maksimum. Ini melibatkan pemilihan variabel demografi kunci yang cenderung berdampak pada pandangan peserta tentang topik. Nah, peneliti dapat membuat sampling grid, ya, gridnya untuk merekrut grup yang mencerminkan berbagai kombinasi variabel. Strategi pengambilan sampel harus selalu ditentukan oleh tujuan penelitian, atau dengan kata lain sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel biasanya merupakan orang yang ditanyai pendapat dan pengalaman terkait objek penelitian. Karena itu, dalam penelitian biasanya sampel disebut dengan informan atau narasumber, seperti itu. Nah, ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu tidak ada ukuran sampel, namun biasanya sampelnya yang diambil sangat kecil dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data yang mendalam dan memahami suatu fenomena secara lebih kaya. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi banyaknya narasumber dibutuhkan adalah pada saat hasil analisis menunjukkan tidak ada laginya ide baru yang berasal dari narasumber atau informasi data yang sudah mencapai suatu titik jenuh, ya, atau saturasinya. Semua narasumber sudah mengutarakan hal yang sama. Nah, itu berarti sudah cukup, seperti itu. Guest, Benz, and Johnson pada tahun 2006, saturasi kejenuhan, ya, dapat terjadi dalam 6-12 wawancara pertama, dan setelah itu sangat sedikit fenomena baru yang muncul. Sedangkan menurut Gonzalez pada tahun 2019, ketika melakukan penelitian yang bergantung pada pendekatan fenomenologis, ukuran sampel biasanya didorong oleh kebutuhan untuk mengungkap semua varian utama dalam pendekatan. Ia menunjukkan bahwa dalam kondisi ini survei sampel kecil kurang dari 20 adalah yang biasa. Nah, ini menunjukkan kurang dari 20. Kalau guys tadi 6-12. Sekarang Creswell.
Biasanya dalam penelitian kualitatif itu khas untuk mempelajari beberapa individu atau beberapa kasus sehingga ukuran sampelnya kecil. Creswell hanya menyatakan kecil. Tidak ada satu ukuran sampel yang dapat dipakai untuk semua penelitian. Dalam penentuan ukuran sampel pada penelitian kualitatif harus dinyatakan penentuan sampel ditentukan oleh tujuan penelitian seperti keinginan untuk belajar mendetail dan mendalam tentang pengalaman atau apa yang dirasakan. Oleh karena itu, keputusan tentang jumlah sampel didasarkan pada bukti kejenuhan atau saturasinya. Guest, Bones, and Johnson menyatakan bahwa kejenuhan data terjadi ketika tidak ada informasi baru yang diperoleh untuk pengembangan tema yang sedang diteliti. Tidak ada lagi kode baru yang muncul saat pengkodean. Ciri bahwa kejenuhan data atau redundansi data telah tercapai dan dilakukan oleh perbandingan data yang konstan. Peneliti harus menegaskan bahwa dia memiliki kejenuhan data yang dibuktikan secara empiris, yaitu dengan menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah berulang-ulang muncul, meskipun dengan ditambahkan data baru dari sumber data yang berbeda. Sedangkan Funch and Nash tahun 2015 untuk mendapatkan jumlah data yang dapat mencapai saturasi yang tepat, peneliti dapat menggunakan suatu metode yang pernah dipakai sebelumnya yang terbukti telah menghasilkan saturasi data dan akan lebih baik apabila metode tersebut menunjukkan cara mendokumentasikan bukti-bukti penelitian secara tepat. Nah, itu demikian terkait penjelasan saya terkait populasi sampel dan ukuran sampel. Jadi kalau populasi itu satu kelompok yang memiliki karakteristik yang sama, sampel itu adalah anggota bagian dari populasi tersebut yang dilibatkan dalam penelitian. Sedangkan ukuran sampel dalam penelitian kualitatif itu sangat sedikit. Ya, sedikit intinya. Ada beberapa teori 6 sampai 12, ada sampai 20 maksimal, dan ada yang bilang sedikit sekali seperti itu. Jadi bergantung pada tujuannya. Kalau sudah sampai saturasi atau kejenuhannya, berarti sudah selesai. Tidak ada data baru yang menyatakan sesuatu isu yang baru, itulah sudah jenuh namanya. Itu saja terkait populasi dan sampel. Semoga Anda dapat memahami terkait populasi dan sampel ini dalam penelitian kualitatif ya. Nanti kita juga akan bahas juga dalam penelitian kuantitatif. Nah, harapan saya Anda dapat memahami sehingga nanti ketika mempraktekkan dapat mengambil sampel populasi sampel dan ukuran yang tepat seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di bawah komen video ini. Kemudian Anda juga dapat bertanya di grup ataupun melalui email saya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.